Drama ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang membawa seekor kuda. Dan di kuda itu terdapat sebuah peti di belakangnya. Wanita tersebut bernama Jang Man-wul. Pada malam harinya, ia singgah di sebuah kedai. Di sana ia bertemu wanita tua yang merupakan penjaga tempat itu. Wanita tua itu bertanya kemana tujuan Jang Man-wul. Jang Man-wul menjawab bahwa ia sedang mencari sebuah penginapan yang dikabarkan dapat menghibur jiwa orang-orang yang sudah mati, karena ia ingin menebus dosa yang dia perbuat. Wanita tua itu mengatakan bahwa hanya orang yang sudah mati sajalah yang dapat menemukan penginapan tersebut. Jang Man-wul yang geram pun akhirnya mengarahkan pedangnya ke leher wanita tua tersebut. Dan dia bertanya, di mana letak penginapan yang dia cari? Jang Man-wul berkata, ia rela mati jikalau memang hanya orang mati sajalah yang dapat pergi ke penginapan tersebut. Tak lama kemudian, beberapa prajurit berkuda muncul. Jang Man-wul langsung bersiap untuk menyerang dengan pedangnya untuk membunuh para prajurit itu. Namun, sebelum para prajurit tersebut menyentuh Jang Man-wul, mereka menghilang. Jang Man-wul kebingungan, namun saat ia terdiam, ada sesosok bayangan dari arah belakangnya. Tanpa pikir panjang, Jang Man-wul langsung menyerang dengan pedangnya ke arah bayangan tersebut. Namun pada saat dia menoleh, pedangnya ternyata telah tertancap di sebuah pohon, dan pohon tersebut menelan pedang miliknya. Kemudian penginapan yang dia cari pun muncul, yaitu Hotel Del Luna. Sejak kejadian itu, Jang Man-wul menjadi pemilik baru dari Hotel Del Luna. Wanita tua tadi pun pergi membawa kuda dan peti yang Jang Man-wul bawa. Singkat cerita, seorang ayah dan anaknya duduk di dekat tepi sungai. Mereka melihat uang orang yang terjatuh. Ayahnya yang ingin membelikan hadiah sebagai ucapan ulang tahun untuk anaknya itu pun langsung menginjak uang tersebut agar ia dapat mengambilnya. Namun, anaknya yang bernama Ku Chang-sung mengambil uang itu dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Lalu ia pun dihampiri oleh wanita tua yang membawa sekeranjang bunga putih dan memuji Ku Chang-sung. Ia mengatakan bahwa Ku Chang-sung merupakan anak yang mendapatkan keberuntungan di masa depan. Pada malam yang sama, ayah Ku Chang-sung dikejar oleh polisi karena ketahuan mencuri. Kemudian ia terjatuh di tangga. Lalu dia bangun dan berlari lagi setelah mendengar suara peluit milik polisi. Ia berlari hingga ia menemukan sebuah hotel yang membuatnya penasaran. Ia pun masuk ke sana setelah penjaga lobi hotel tersebut sedang mengantarkan seorang pengunjung hotel. Sesampainya dia di dalam hotel, ia terpesona dengan keindahan hotel itu. Ia pun duduk menghampiri seorang wanita dan berbincang sejenak. Setelah berbincang, dia pun pergi untuk berkeliling. Lalu dia bertemu dengan manajer dan penjaga lobi hotel tadi. Namun dia berpura-pura tidak tahu dan langsung melarikan diri. Lalu saat dia berkeliling, ia menemukan guci yang dililit emas. Dia berniat untuk mencuri guci tersebut, namun dia membatalkan niatnya itu. Dia berjalan lagi mengitari hotel tersebut, dan betapa terkejutnya dia melihat kolam berenang yang ada di hotel tersebut merupakan pantai yang tak mungkin muat di dalam sebuah hotel biasa, dan menyadari bahwa hotel tersebut terdiri dari ratusan tingkat lantai. Ia mengitari lagi hotel itu dan menemukan sebuah pohon yang memiliki sepucuk bunga. Dia pun langsung memetik bunga tersebut sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Jang Man-wul pun muncul, dan ayah Ku Chang-sung langsung terlempar dan terjatuh. Jang Man-wul langsung mengatakan bahwa pria tersebut mempunyai niatan untuk mencuri barang yang ada di hotelnya, karena ular yang mendiami guci tadi mengikuti ayah Ku Chang-sung. Jang Man-wul bertanya kepada ayah Ku Chang-sung mengenai bunga yang ia pegang itu berasal dari mana. Ia lumayan terkejut
Karena ternyata bunga tersebut berasal dari pohon miliknya yang tak pernah ditumbuhi bunga. Jang Manwol pun memberitahukan ayah Ko Chan-sung bahwa dirinya itu sekarang sedang dalam keadaan koma. Mengetahui fakta tersebut, tubuh ayah Ko Chan-sung pun perlahan mulai menghilang. Ayah Ko Chan-sung memohon kepada Jang Manwol agar diselamatkan. Jang Manwol pun memberikannya pilihan, yaitu membantu pria tersebut dan menyuruhnya untuk menjaga Ko Chan-sung dengan baik hingga ia berumur 20 tahun, lalu memberikannya kepada Jang Manwol atau mati saat itu juga. Ayah Ko Chan-sung yang tidak ingin meninggalkan anaknya sendirian itu pun langsung mengambil keputusan untuk memberikan Ko Chan-sung pada umur 20 tahun. Ayah Ko Chan-sung pun kembali pada tubuhnya yang tadinya sedang koma dan menjadi pulih kembali. Ko Chan-sung dan ayahnya pun mendapatkan banyak uang yang dikirimkan oleh Jang Manwol untuk keperluan Ko Chan-sung ke depannya. Ayah Ko Chan-sung yang merasa dirinya telah menjual anaknya itu pun bergegas mencari Hotel de Luna untuk membatalkan perjanjiannya dan mengembalikan uang itu kepada Jang Manwol. Namun, dia tidak berhasil menemukannya. Beberapa tahun pun berlalu. Ko Chan-sung yang sudah dewasa dan menginjak umur 20 tahun itu pun bekerja di sebuah hotel di luar negeri atas suruhan ayahnya. Ayahnya pikir dengan itu Ko Chan-sung dapat terhindar dari perjanjiannya dengan Jang Manwol dulu. Ko Chan-sung tak pernah percaya dengan ucapan tak masuk akal ayahnya itu. Namun, di setiap hari ulang tahunnya selalu ada yang mengirimkan sebuah bunga. Pada hari itu, Ko Chan-sung sedang berulang tahun, dan dia mendapat kiriman bunga disertai undangan ke Hotel de Luna untuk bekerja di sana. Ia pun bergegas menuju alamat yang terdapat di dalam undangan tersebut. Pada saat di stasiun, dia membuang bunga yang diberikan oleh Jang Manwol. Saat di dalam kereta, ia berjumpa dengan Jang Manwol sambil memegang bunga yang tadinya ia buang. Ko Chan-sung yang selalu tak percaya dengan ucapan ayahnya itu pun langsung bertanya kepada Jang Manwol untuk memastikan apakah itu benar dia. Jang Manwol menyuruh Ko Chan-sung untuk bekerja esok harinya. Namun Ko Chan-sung langsung menolaknya. Jang Manwol yang kesal pun memberikan hadiah yang berbeda kepada Ko Chan-sung, yaitu penglihatan untuk melihat orang yang sudah mati. Ia menyadarinya setelah dia ingin kabur dari kota itu. Ia berjumpa dengan hantu buta yang tak memiliki mata. Hantu itu terus mengikutinya. Ko Chan-sung yang lari ketakutan itu pun akhirnya dibantu oleh Jang Manwol. Setelah itu, mereka menuju ke rumah makan pangsit. Sepulang dari situ, Jang Manwol yang tahu ada seseorang yang memiliki niat buruk terhadapnya itu pun langsung menyuruh Ko Chan-sung untuk pergi membelikannya teh susu. Setelah Ko Chan-sung pergi, muncullah pria tua yang membawa sebuah besi tajam dan menusukkannya di dada Jang Manwol. Pria tua tersebut merupakan orang yang pernah ditembak oleh Jang Manwol, yang membuatnya menjadi tak waras. Karena permintaan seorang tamu di hotelnya yang ingin memberikan hukuman kepada pria tersebut, Ko Chan-sung yang baru kembali itu pun terkejut melihat sebuah besi tertancap di dada Jang Manwol. Jang Manwol memberikan Ko Chan-sung kesempatan untuk pergi. Namun Ko Chan-sung tidak meninggalkannya, melainkan berusaha untuk membawa Jang Manwol ke rumah sakit menggunakan sebuah gerobak. Tanpa disangka-sangka, Jang Manwol berdiri dan menarik besi tersebut dan tidak meninggalkan bekas luka maupun darah. Lalu Jang Manwol melayangkan besi tersebut untuk menusuk pria tua tadi. Akhir episode,
Diperlihatkan pria tua tersebut terpental ke dinding sembari tertusuk besi dan mengubahnya menjadi serpihan debu. Ko Chan-sung memasang wajah tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sekian, terima kasih.